Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, auhallahu ta'ala ila Daud yang bagi lil akili alla yastagila illa bisalasati asya'a. Alhamdulillah wa syukrillah, puja beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tausiah kali ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Daud alaihi salam, yang mana seperti yang telah kita ketahui bahwa Nabi Daud adalah ayah daripada baginda Nabi Sulaiman alaihi salam dari kalangan Bani Israel. Dalam kitab Zabur tertulis yang bagi lil akili alla yastagila illa bisalasati asya. Wajib bagi orang yang mempunyai akal sempurna melaksanakan 3 perkara. Yang pertama, tazawudi 5 adin, harus mencari bekal untuk kehidupan akhirat. Yang kedua, wa mu'natin 5 asin, harus mencari bekal untuk hidup di dunia dengan cara berusaha untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Yang ketiga, dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui wahyu yang diberikan kepada Nabi Daud, wa tolabul ladzatin bihalalin, mencari kenikmatan dengan cara yang halal. Apa sebabnya? Sebab apa yang kita makan, apa yang kita pakai, kalau bersumber daripada yang tidak halal dengan arti yang haram-haram, maka efek sampingnya luar biasa. Ibadah kita sah tapi tidak akan ada pahalanya. Di antaranya saya ambil contoh dalam salah satu kitab, ya, dalam kitab Ruhul Bayan, ahli tafsir menceritakan ada salah seorang ulama besar, ahli ibadah, meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, ulama besar tersebut diimpikan oleh sahabatnya. Dalam mimpi tersebut sudah terjadi hari kiamat. Dan kebetulan kiai tersebut sudah masuk surga. Di dalam surga, betapa enaknya, segala fasilitas serba istimewa, serba luar biasa. Ditanya oleh sahabat kiai tersebut yang sudah meninggal dunia, kaifahalu, apa kabarnya Pak Kiai? Kata kiai itu, alhamdulillah khairan, saya baik-baik saja. Tapi ada satu ganjalan, walaupun saya sudah masuk surga, tapi saya nggak bisa kemana-mana. Ditanya, kenapa ruh Anda itu tidak bisa kemana-mana? Jawab kiai tersebut, dulu waktu saya hidup di dunia, saya pernah meminjam 1 jarum untuk menjahit kain saya yang sobek. Kebetulan jarum tersebut yang saya pinjam adalah dari orang Yahudi. Saya itu ada niat untuk mengembalikan jarum yang dipinjam, tapi yang namanya lupa, saya tidak bisa mengembalikan. Saya lupa sampai meninggal dunia. Gara-gara saya meminjam 1 jarum kepada orang Yahudi dan saya lupa mengembalikannya, sehingga dalam surga saya tidak bisa kemana-mana. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Ada lagi salah satu kisah zaman Nabi Isa alaihi salam. Ya, Nabi Isa alaihi salam suatu ketika beliau berjalan. Kebetulan dalam perjalanan melewati satu kuburan. Terdengar oleh Nabi Isa alaihi salam, karena Nabi kan itu mukjizatnya luar biasa.
bisa mendengar apa yang tidak bisa kita dengar, bisa melihat sesuatu apa yang tidak bisa kita lihat. Karena apa? Sudah mukasyafah. Seperti yang dialami oleh Nabi Isa ketika berjalan, di perjalanan di sampingnya ada kuburan, ada orang yang nangis-nangis. Kata Nabi Isa, Masya Allah, mungkin ini ruh di dalam kubur ini sedang mendapatkan siksa kubur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya harus segera menolongnya. Akhirnya Masya Allah, Nabi Isa langsung jongkok di pinggir kuburan yang bersuara itu, lalu dipukulkannya tangan beliau yang mulia ke kuburan itu dengan mengatakan, kum biiznillah, hiduplah engkau wahai sahibul kubri, wahai penghuni kuburan, dengan izin Allah. Maka dengan izin Allah, Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Akhirnya belahlah tanah tersebut dan muncul ada seorang pria yang keluar dari dalam kuburan. Ditanya oleh Nabi Isa, kenapa engkau dalam kuburan ini selalu menangis? Siapa engkau sebenarnya? Maka kata orang yang keluar dari kuburan itu, saya profesi waktu di dunia, saya ini menjual jasa tukang pikul kayu bakar. Apabila orang-orang mencari kayu bakar dari gunung dan tidak mampu mereka bawa, saya menjual tenaga saya. Saya buruh kasar, profesi saya adalah mengangkut kayu bakar dari gunung. Suatu ketika, saya itu karena kepanasan, akhirnya saya berteduh di bawah pohon, dan pikulan saya, kayu bakar tetangga saya, disimpan di atas tanah. Lalu mulut saya ini gak enak karena ada sisa-sisa makanan yang menempel, ada yang terselip di sela-sela gigi saya. Akhirnya saya mengambil seukuran besarnya lidi dari kayu tersebut, lalu saya ambil untuk mengorek sisa makanan yang ada di gigi saya. Saya tidak minta izin. Karena saya tidak minta izin kepada orang yang punya kayu bakar, semenjak saya mati sampai sekarang, tetap saya disidang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikejar-kejar oleh orang yang mempunyai kayu bakar. Nah, itu baru mengambil sepotong kayu seukuran lidi. Itu siksanya luar biasa dalam kubur. Apalagi kalau seseorang mencuri sepohon bambu misalkan, dan yang lain-lain. Mencuri lidi aja untuk mencokek sisa makanan di gigi, tidak memberitahukan kepada orang yang punya lidi itu, Masya Allah, itu sampai saya dalam kubur tidak henti-hentinya ditagih terus-terusan, dihisab dalam kubur, betapa beratnya. Maka untuk itu, marilah kita belajar dengan kisah ini, agar kita jangan sembarangan menggunakan barang orang lain, kecuali kalau udah ada izin dari yang punya. Jangan sekali-kali kita memakan makanan yang kita makan, kecuali harus ada izin dari orang yang punya makanan tersebut. Apa alasannya? Itu akan menjadi penghalang untuk kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Marilah kita rubah hidup ini. Dari tadinya kita sembarangan memakan dan memakai barang orang lain, dengan diceritakannya kisah ini, mudah-mudahan ada rasa takut supaya bisa merubah diri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.